Tahapan zikir ada 4 tahapan. Yang pertama, zikir jahar. Zikir jahar atau jahri. Zikir jahar itu adalah zikir yang diucap oleh lisan kita, seperti zikir pada umumnya. Ketika ba'da sholat, zikir yang bangsa lisan, yakni zikir yang jahar. Yang kedua, zikir sirri, yakni hati mengucap Allah, 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 atau Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Itu zikir sirri yang mana diucap bangsa hati. Yang ketiga adalah zikir sirrul asrar atau sirrun fisir, hatinya hati, yakni zikir rasa, merasakan hidup ini Allah. Jadi kendaraannya sudah rasa. Lisan diam, hati pun diam. Jadi yang berjalan hanya rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Yang keempat adalah zikir fana'ul zikri, yakni fanahnya, goibnya zikir itu sendiri. Untuk mempercepat lelaku kita di dalam musyahadah, ketajalian atau wusul, maka yang kita pergunakan adalah zikir yang ketiga, yakni zikir sirrul asrar atau sirrun fisir, yakni zikir rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Untuk melakukan zikir sirrun fisir, maka kita wajib kenal dulu siapa Allah itu dan siapa diri manusia kita. Siapakah fitrahnya diri manusia kita? Fitrahnya diri manusia kita adalah sifatnya kebalikan dari sifatnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka Adamlah manusia kita, tiadalah manusia kita. Bila Allah itu hidup, maka matilah kemanusiaan kita. Bila Allah kuasa, maka lemahlah diri kita. Tak ada daya, kuasa, dan kekuatan apapun. Karena mati, apakah ada kekuatan? Maka dari itu, sadari itu dulu di dalam hati kita. Nyatakan kefanaan diri manusia kita. Tiadakan diri manusia kita. Hancur leburkan keberadaan diri manusia kita di hati kita. Pada intinya menghilangkan pengakuan diri kita yang selama ini merasa diri kita yang wujud, yang selama ini merasa diri kita yang hidup, yang merasa selama ini diri kita lah yang kuasa. Seluruh sifat yang kita akui sebagai sifat diri kita selama ini, itulah sifatnya Allah.
Sementara selama ini Allah kita tiadakan kewujudannya. Sementara selama ini kita gaibkan Allah kehidupannya. Maka dari itu kembalikan lagi, pasrahkan kembali seluruh sifat-sifat Allah yang sudah lama kita akui sebagai sifat kita, persembahkan dengan rela dan ridho kembali kepada Allah. Itu artinya nama hidup ini selama ini kan namanya Abdul Halim atau nama-nama Anda di dalam hidup ini. Nah, setelah Anda menyadari bahwa yang hidup ini hanya Allah, maka nyatakanlah di dalam hati kita bahwa hidup ini namanya Allah. Jadi hidup ini Allah, sesuai dengan seluruh dalil-dalilnya manusia bahwa aku hidup karena hidupnya Allah. Jadi bukan hidup sendiri-sendiri, bukan hidup itu ada banyak. Hidup itu hanya satu, Ahad, Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah, Ahad, itu Esa. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, katakanlah bahwa hidup itulah yang bernama Allah, itu Esa, Ahad. Berarti bila hidup itu Esa, berarti tak satu pun ada hidup kecuali Allah. Tanamkan itu di dalam hati kita agar kita bisa menjalankan, merasakan kehidupan bahwa hidup ini Allah di latihan zuhud kita, di latihan pertapaan kita. Nah, zuhud ada dua tempat. Yang pertama adalah zuhud secara khusus, yakni latihan zuhud, latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, latihan memalamkan kewujudan diri manusia kita, latihan memalamkan, mengheningkan kehidupan diri manusia kita di dalam laku zuhud khusus, yakni ketika kita duduk bersila seperti bersemedi, tangan ditaruh di atas lutut, menghadap telapak tangan menghadap ke atas, duduk dengan santai dan rileks. Di dalamnya kita tak usah baca apa-apa, mulut dan hati tak usah baca atau zikir apa-apa, diam saja. Karena ini yang dilakukan adalah zikir yang ketiga, maka kendaraan untuk berzikirnya adalah rasa. Merasakan dengan sebenar-benarnya, merasakan bahwa hidup ini Allah. Sampai nanti Anda diperjalankan Allah kepada zikir yang keempat, yakni fana'u zikri. Jalanilah terus zikir yang ketiga itu menggunakan rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah, kuasa ini Allah, diam dan gerak ini Allah. Ketika di dalam latihan zuhud sudah dimulai, masuklah ke dalam diri, saksikan hidup itu dengan rasa,
menyaksikan hidup bukan dengan panca indera, akan tetapi saksikan hidup menggunakan rasa. Kemudian ketika zuhud itu berlangsung, mendengar apapun yang kita dengar di dalamnya. Contoh ketika kita berlatih zuhud, ada anak kita, suara anak kita, istri kita, atau suara televisi dan suara-suara yang lain, maka nyatakanlah di situ, itu bukan suara TV, itu bukan suara anak, itu bukan suara istri, akan tetapi itu suaranya Allah. Pada intinya, karena hidup ini Allah, maka hiduplah pendengaran telinga ini. Tanpa adanya hidup, apakah ada pendengaran di telinga ini? Pada intinya, suara apapun tanpa hidup, maka tak akan wujud suara itu. Wujudnya semua suara-suara yang ada di telinga kita karena ada wujud nyatanya hidup yang menghidupi sifat pendengaran pada telinga. Jadi jangan sampai hati menyaksikan dari siapa suara itu datang. Jadi jangan menyaksikan makhluknya, saksikanlah siapa yang mendengar. Nah, jadi hati kita akan selamat tetap menyaksikan dan merasakan hidup yang mendengar. Itu latihan-latihannya di dalam berzuhud secara khusus. Sedangkan zuhud yang kedua adalah zuhud secara umum, yakni dimanapun kita berada, keadaan apapun kita berkeadaan, maka hati tetap berzuhud, yakni hati tetap memasuk di dalam diri, selalu menyaksikan dengan rasa bahwa hidup ini Allah lah yang mengutus badan untuk berdiri, hiduplah yang mengutus badan untuk berjalan, hiduplah yang mengutus badan untuk mandi, hiduplah yang mengutus badan untuk sholat, hiduplah yang mengutus badan untuk berpuasa, hiduplah yang mengutus badan untuk beribadah dan sebagainya. Maka nyatakanlah disitulah hidupnya Allah yang mengafalkan, yang mempekerjakan badan-badan ini. Jadi seluruh apa yang tergerak pada badan ini, seluruhnya berada di atas af'alullah, jokarpe Allah dewi. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini kita selalu jatuh kepada alam yang fana, yang tadi alam bako, yakni menyaksikan bahwa hidup ini Allah, itulah alam bako, karena Allah maha bako, maha kekal. Jadi seluruh amalia yang terjadi pada badan, seluruhnya kembali ke alam bako. Maksudnya ya af'alnya Allah sendiri. Dan yang kedua, amal yang fana. Apa amal yang fana itu? Ketika di dalam hati ini masih bernama manusianya, nyawa ini masih bernama manusianya, jiwa ini masih bernama manusianya, roh ini masih bernama manusianya, seluruh amaliyahnya jatuh ke dalam kefanahan, dihancur leburkan, dibakar di dalam hawa nafsu diri manusianya. Karena manusia masih mentuhankan dirinya sendiri, karena Allahnya masih tiada, masih gaib di hatinya. Tentunya meskipun sholatnya banyak, meskipun sholatnya istiqomah setiap hari 5 waktu, meskipun amalnya
setinggi langit ilmunya, setinggi langit pula seluruhnya tiada faedahnya di sisi Allah. Karena apa? Karena di dalamnya kita tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, alias linafsi, mengabdi kepada dirinya sendiri. Karena tidak bertuhan, bagaimana mungkin Allah mau menerima amalia manusia yang tidak bertuhan? Maka dari itu, di dalam melaksanakan zuhud yang secara umum, maka ketika kita melihat atau memandang sesuatu, contoh kita memandang persawahan, bolehlah kita nyatakan dalam rasa bahwa itu sawah, tapi kita lekas-lekas kembali lagi kepada hidup. Oh, ternyata yang wujud itu bukan sawah, tapi Allah. Tanpa Allah, sawah itu tidak wujud. Ini caranya bermusyahadah atau bertajalli kepada Allah. Jangan lama-lama memandang makhluknya, kembalilah memandang siapa pencipta makhluk itu, siapa pencipta sawah itu. Bila tidak ada hayatullah, apakah alam semesta dan segala sesuatu ini akan wujud? Tidak, bukan? Nah, segala sesuatu dan alam semesta ini terwujud karena adanya Allah, karena adanya hidup. Dengan hiduplah maka nyatalah apa-apa yang diciptakan oleh hidup. Kita melihat mobil, motor, becak, delman dan sebagainya, seluruhnya ada karena wujudnya Allah, wujudnya hidup. Jadi lebih wujud mana antara Allah dengan makhluk? Karena tanpa Allah makhluk tidak ada. Sebab bila kita tidak hidup, bila kita tidak ada di dunia ini, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta ini? Nah, karena hiduplah, karena Allah lah yang wujud, maka terwujudlah segala sesuatu. Inilah yang dimaksud kun fayakun. Ketika hati tergerak, kun, melihat sesuatu, maka ketika terlihat sesuatu itu, maka itulah fayakun, maka jadilah ia. Ketika mata memandang gunung, itulah akan memandang gunung. Ketika datang perintah dari Allah mengutus mata untuk menyaksikan gunung, itulah kun. Dan ketika mata sudah sampai kepada wujud gunungnya, itulah fayakun, maka jadilah ia. Jadi jangan terlena hanya kepada makhluknya, hanya terlena kepada keindahan-keindahan makhluknya. Lekas-lekaslah kembali pulang ke dalam diri. Siapakah pencipta keindahan itu? Oh, ternyata tanpa Allah, tanpa hidup, maka keindahan-keindahan itu takkan terwujud. Maka lebih wujud mana keindahan-keindahan yang kita pandang dengan wujudnya hidup? Berarti kan lebih wujud Allah daripada apa yang kita saksikan. Tanpa Allah maka semuanya takkan ada. Itulah nyatanya wujudnya Allah. Kemudian ketika kita beraktivitas, selalulah bersama Allah dan saksikan bahwa hidup ini Allah lah yang mengutus badan untuk beraktivitas apapun, sejak bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya adalah syariatullah, aktivitasnya Allah sendiri, bukan aktivitasnya diri kita. Ada ayatnya di Al-Quran berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apa-apa yang kau perbuat. Inilah bukti bahwa manusianya itu fitrahnya kemana? Ke alam keadaman, ke alam ketiadaan, ke alam kegoiban. Itulah fitrahnya manusia. Fitrahnya Allah bagaimana? Kembali ke kewujudan hidup Allahnya di dalam hati kita. Jadi nama hidup, nama hati, nama roh, nama jiwa, nama nyawa di dalam hidup ini adalah Allah.